Baik. Nah, ini kitabnya sudah kelihatan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadullaha, kita memuji Allah, alladzi khassana, yang telah mengkhususkan kita bita'limil Qur'anil azimi, dengan Al-Qur'an yang maha agung, dengan Al-Qur'an yang agung. Wa nusalli, dan kita bersolawat, wa nusallimu, dan berkirim salam, ala man talaqal Qur'ana, kepada sosok yang telah menerima Al-Qur'an, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min ladun hakimin alim, dari sisi Allah, zat yang maha bijaksana dan maha mengetahui. Wa ala alihi, dan kepada keluarganya Kanjeng Nabi, wa ashabihi, dan sahabatnya Kanjeng Nabi, al-mujawwidina, yang mana beliau senantiasa memperbaiki atau memperindah lil kitab, bacaan Al-Qur'annya, al-mubini, yang jelas. Wattabi'ina, dan para tabi'in atau pengikut, lahum, bagi mereka, biisanin, kebaikan, ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Amma ba'du, fayaqulu, maka berkata, al-abdu, seorang hamba, az-zalilu, yang hina, wal-ajizu, dan lemah, al-haqiru, yang rendah, man bitaksiri, yaitu seseorang yang dengan segala kekurangan, mu'tarifun, yang mengakui, wa min bahril khotoya, dan dari lautan kesalahan, muhtarifun, tenggelam. Muhammadun, yaitu Syekh Muhammad Al-Mahmud An-Najjar, tukang kayu, Al-Masyhur di Abi Rimah, yang dikenal dengan nama Abi Rimah. Lama ishtaghaltu, tatkala saya tersibukkan, bisina'ati tahdzibil atfali, dengan pekerjaan mendidik anak-anak, wa ta'limihim, dan mengajari mereka, kalamal maliki, firman Allah Ta'ala, yang maha merajai, al-muta'ali, dan maha luhur. Wa kana min ahammi ma yubtada'u bihi. Wa kana min ahammi, adapun hal yang paling penting, ma yubtada'u bihi, yang awal atau pertama kali diajarkan kepada anak-anak, apa? Yaitu tajwidu hurufihi, memperbaiki huruf-huruf hijaiyah. Nah, jadi sehingga Syekh Muhammad Al-Mahmud ini, beliau ketika mendidik anak-anak TPQ atau anak tahdzibil atfal, mengajari membaca Al-Quran, itu ternyata yang paling ditekankan pertama kali oleh beliau adalah bagaimana anak-anak itu bisa membaca atau memperbaiki huruf hijaiyah dengan baik dan benar. Contohnya, kalau bacaan fathah ketemu alif, maka harus dibaca A, dan itu kalau bisa harus mangap, jadi nggak boleh setengah-setengah. Kalau kulosien di pondok itu, ketika kita ingin mengetahui kefasihan di dalam bacaan, itu caranya adalah dengan mengucapkan huruf A, sembari 3 jari itu dimasukkan ke dalam mulut. Nah, jadi dimasukkan A. Nah, itu kalau sudah bisa, maka ditingkatkan lagi menjadi 4 jari. A. Nah, kalau sudah, maka ditingkatkan lagi menjadi 5 jari atau 1 genggaman. Itu kira-kira apakah bisa masuk ke dalam rongga mulut kita atau tidak. Nah, jadi itu adalah cara untuk mengecek kefasihan makhraj kita, gitu ya. Kemudian kalau ada kasroh, huruf hijaiyah yang berkasroh, maka harus dibaca meringis. Kalau tadi mangap, ketika fathah mangap, ketika kasroh berarti meringis. Ya, I, itu harus meringis.
Kemudian ketika bertemu dengan rumah harus dibaca mencucu, u. Nah, kemudian ketika membaca huruf hijaiyah itu tadi tidak boleh dilandaikan atau dipanjangkan ya. Contohnya a, i, u. Nah, karena itu nanti akan membuat anak kebiasaan. Tapi kalau itu adalah salah satu metode bertahap, maka tidak apa. Tapi ketika anak itu sudah mulai agak memahami, maka perlu ketegasan dari seorang guru kepada anak-anak bahwa ketika membaca harus yang jelas dan tegas. Contohnya a, i, u, a, i, u, ba, bi, bu. Nah, kenapa kok itu harus mangap, harus meringis, harus mencucu? Karena lidahnya atau lisannya anak kecil itu dia masih lentur. Sehingga kalau tidak menggunakan metode yang maksimal seperti itu, maka bacaan anak-anak itu akan nanti ketika dewasa akan kaku. Nah, manakala terbiasa dengan membaca secara maksimal kayak tadi a, i, u, nanti ketika anak-anak diminta untuk membaca dengan pelan, dia tetap akan fasih. Jadi itu adalah salah satu metode yang dulu kami pelajari di pondok, yang dikenal dengan metode tahqiq. Nah, nanti akan saya perjelas kembali apa saja metode-metode di dalam membaca Al-Quran. Baik. Watasinu al-fadhihi. Saya lanjutkan. Watasinu al-fadhihi dan memperbagus pelafalan Al-Quran. Pelafalan huruf-huruf hijaiyahnya. Wa ma'rifatu ahkamin nuni sakinati dan mengetahui hukum-hukum nun sukun dan tanwin. Jadi ketika anak sudah bisa membaca Al-Quran, memperbaiki huruf hijaiyahnya itu tadi, dan memperbaiki pelafalannya, kemudian diajarkan. Apa yang diajarkan yaitu hukum nun sukun dan tanwin. Contohnya ketika melihat di Al-Quran, nun sukun bertemu ya, maka dibacanya sambil mendengung. Mayya'mal, mayya'mal. Nah, itu dengungnya itu nggak boleh cepat-cepat. Jadi temponya harus stabil. Nah, biasanya kita ini karena sudah besar dan merasa sudah bisa, itu seringkali ketika membaca idgham di hunna, itu kita percepat. Mayya'mal. Nah, itu nggak keras. Ya, padahal kalau kita ingin bagaimana supaya bacaan Al-Quran kita itu i'ta'u kulli harfin haqqahu, memberikan setiap huruf haknya, maka caranya adalah dengan menjaga tempo itu tadi. Kalau memang tempo adalah satu alif atau dua harokat, maka itu dipertahankan. Mayya'mal, mayya'mal, miya'mal. Nah, itu ya. Kemudian wal mimis sakinati wa aqsamiha, dan mim sukun beserta bagian-bagiannya. Wa ma'rifatul maddi, dan mengetahui hukum mad atau panjang pendeknya huruf. Nah, ini biasanya kita juga kurang hati-hati. Karena bacaan mad ini, panjang pendeknya huruf ini kalau tidak kita jaga betul, maka itu nanti akan merubah qiraah yang kita gunakan. Contohnya, kalau kita lihat di qiraah yang kita gunakan yaitu Imam Hafiz, itu ketika membaca Maliki Yaumiddin, itu adalah dengan dibaca satu alif atau dua harokat, dipanjangkan bacaan ma-nya. Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin. Nah, sedangkan di imam yang lain, contohnya Imam Nafi', itu ma-nya dipendekkan. Maliki Yaumiddin. Nah, itu ya. Jadi ada perbedaan panjang atau huruf mad. Nah, ini kalau kita tidak hati-hati, banyak sekali di Al-Quran itu bacaan yang
panjang tapi dibaca pendek. Bacaan yang kelihatannya pendek tapi dibaca panjang. Contohnya apa? Contohnya lafadz ana. Nah, itu kalau di dalam rosennya itu kelihatan ada alifnya. Seolah-olah itu dibaca panjang. Nah, padahal kalau secara pelafalan itu dibaca pendek. Gitu ya. Ana. Nah, di Al-Quran juga ada lafadz ana yang dibaca panjang. Contohnya apa? Man anaba. Nah, jadi kalau kita tidak hati-hati di dalam membaca panjang pendeknya ketika membaca Al-Quran, maka kita akan kurang teliti ya di dalam membaca Al-Quran itu tadi. Wal waqfi dan wakaf atau berhentinya. Wa aqsamiha dan pembagian-pembagiannya. Wa makhariju hurufihi dan tempat keluarnya huruf-huruf Al-Quran. Nah, contohnya kayak huruf A, Hamzah. Huruf Hamzah itu keluarnya dari mana? Keluarnya itu dari tenggorokan. A, halqiyah, dari halqiyah. A, I, U. Nah, itu sambil membaca, sambil diraba. Oh, tenggorokan itu di sini. Tenggorokannya tenggorokan atas, apa tenggorokan bawah? Nah, seperti itu. Jadi dengan kita mengetahui tempat keluarnya huruf itu, paling tidak kita bisa membaca Al-Quran dengan baik. Contohnya, huruf sin. Di mana huruf sin itu? Di lisan. Sa. Nah, sedangkan huruf shin itu dari bibir, makhrajnya sya. Nah, jadi dari makhraj itu kita bisa menentukan atau melafalkan huruf-huruf Al-Quran dengan baik. Wasifatiha dan sifat-sifatnya huruf hijaiyah itu tadi. Ya. Nah, bedanya makhraj sama sifatul huruf itu apa? Kalau dari makhraj itu kita bisa melafalkan Al-Quran dari tempat asalnya. Kalau sifatul huruf itu kita bisa mengetahui karakteristik setiap huruf. Contohnya, huruf ta, dal, sama po. Nah, itu mereka makhrajnya sama. Makhrajnya sama. Akan tetapi secara sifatul huruf berbeda. Contohnya ketika kita melafalkan huruf ta, nah itu ada hamesnya. Tapi kalau huruf dal tidak ada hamesnya. Gitu ya, tidak ada hamesnya. Dan ketika mengucapkan huruf dal itu seakan-akan yang keluar itu adalah suaranya, tapi nafasnya ditarik ke dalam. Contohnya da. Jadi tidak boleh da. Nah, itu nanti bahasa Indonesia. Dan itu ketika kita mengecek apakah huruf dal kita itu sudah benar apa belum, biasanya dengan cara meletakkan telapak tangan kita di depan mulut. Nah, kalau kita mengucapkan huruf da, kok tidak keluar nafasnya atau anginnya, berarti pelafalan kita sudah benar. Tapi kalau masih keluar anginnya ya, da. Nah, itu berarti ada sifat hamesnya. Ini kung ya. Selain huruf dal ada juga huruf ba sama huruf jim. Nah, itu secara sifat sama, yaitu ja, ba, da, da. Nah, itu nafasnya tarik ke dalam. Ya, jadi yang keluar hanya suaranya. Wa ghairi dzalik dan lain sebagainya. Wa kanat dan sedangkan wa kanat kutubut tajwid dan sedangkan kitab-kitab tajwid pada saat itu ya, ketika Syekh Muhammad Al-Mahmud ini mengajar anak-anak kecil, su'batul ma'khudhi sulit sekali dicari. Jadi karena memang zaman itu tidak seperti zaman kita sekarang ya. Karena ilmu itu fi suduri ulama waktu itu. Jadi ilmu itu ada di dadanya para ulama. Sedangkan tadwinul kitab itu masih jarang. Kalaupun ada, itu adalah kitab-kitab ini. Itu ya. Yas'ubu tanawuluha yang sulit memperolehnya alat atfali yang cocok bagi anak-anak. Nah, itu. Jadi
pada zaman alasan kenapa kok Syekh Muhammad Al-Mahmud ini beliau mengarang kitab Hidayatul Mustafid karena memang di zaman beliau saat itu jarang sekali atau sulit sekali mencari kitab-kitab tajwid yang relevan, yang pantas digunakan bagi anak-anak. Jadi rata-rata kitab yang ada di zaman itu kitab induk-induk. Contohnya kalau yang kita temui hari ini ada kitab namanya Tilawatul Quran, Hakut Tilawah. Jadi kitab Hakut Tilawah dan itu kitabnya sangat tebal sekali, sekitar 200 atau 100 halaman. Dan itu lebih banyak teorinya daripada praktiknya. Nah, sedangkan ada juga kitab di dalam ilmu tajwid itu namanya Nihayatu Qaulul Mufid fi ilmi tajwid. Nah, itu juga sama, kitabnya sangat panjang, sekitar 200 halaman. Nah, kitab-kitab yang besar-besar ini kurang cocok atau relevan ketika diajarkan ke anak-anak. Lirohbatihim, karena kecintaan mereka al-qalilati yang masih sedikit. Wala ajabah, dan tidak heran idil aksya, ketika seseorang itu makan malam, ya ta'assaru, lidahnya terpeleset bidzaroti, dengan sebab jagung. Watiflu, dan anak-anak, ya ghussu, tersedak minal labani, dari susu bidzaroti, dengan sumbernya. Fa'annali, maka jelas bagiku, an aktatifa, ingin mengumpulkan, memilah-milah atau memetik min kutubil a'immatil ulama'i, dari kitabnya para imam, para ulama as-salafi yang terdahulu, wa akhtatifa, dan saya mengambil min uqudi rasaili jahabidatil fudola'i, dari tumpukan ikatan risalah kitab-kitabnya para cendekiawan al-fudola'i yang utama, al-kholafi yang modern, ulama-ulama akhir-akhir ini, risalatan, sebuah kitab kecil, fi ilmi tajwidi, di dalam menerangkan ilmu tajwid, ala tariqi hafsin, yang mengikuti jalurnya Imam Hafiz. Nah, itu tadi yang saya sampaikan. Jadi cara membaca Al-Quran yang digunakan oleh Syekh Muhammad Al-Mahmud ini adalah dengan tariqah Imam Hafiz. Nah, Imam Hafiz itu sendiri adalah seorang imam, beliau menyebarkan ilmu qiraahnya itu di Kufah. Jadi di Kufah. Nah, siapa saja ulama-ulama yang di Kufah yang menyebarkan ilmu qiraah selain Imam Hafiz? Nah, Imam Hafiz ini punya punya guru namanya Imam Asim. Nah, Imam Asim inilah yang menyebarkan Al-Quran di Kufah. Nah, Imam Hafiz belajar qiraahnya kepada Imam Asim. Imam Asim tinggal di Kufah. Selain Imam Asim, ada dua imam lagi yang menyebarkan Al-Quran di Kufah. Siapa saja itu? Imam Hamzah dan Imam Dulu. Al-Quran itu tidak seperti yang kita jumpai hari ini. Kalau yang kita jumpai hari ini, itu ada harokatnya. Nah, kalau dulu Al-Quran itu tidak ada harokatnya. Kenapa kok tidak ada harokatnya? Karena memang bacaan Al-Quran pada saat itu berbeda-beda. Contohnya kalau di surah Al-Fatihah, kalau torikohnya Imam Hafiz, itu dibaca alaihim waladhdallin. Nah, kalau di imam yang lain, alaihum. Ada yang juga dibaca alaihumu, gitu ya. Nah, jadi dengan adanya harokat di zaman ini, kita sebagai tulab di dalam membaca dan mempelajari Al-Quran. Sahlatul hifdi. Sahlatul hifdi, yang mudah untuk dihafal, wal ma'khadhi, dan dipelajari. Ala tariqi su'ali, disusun dengan metode tanya, wal jawabi, dan jawab. Wa dzalika, dan hal tersebut, ba'da jam'i, setelah saya mengumpulkan kitaban, sebuah kitab, fi ilmi tahdzibil akhlaqi, di dalam ilmu mendidik akhlak anak-anak,
wa tarbiyatil atfali, dan mentarbiyah anak-anak. Nah, jadi beliau mengarang kitab ini, Hidayatul Mustafid itu beliau lakukan setelah beliau mendidik akhlak dan mentarbiyah jiwa anak-anak tersebut. Wa jam'i risalatan, dan setelah saya mengumpulkan risalatan, sebuah kitab kecil, fi ilmi tauhidi, di dalam menerangkan ilmu tauhid, wal fikih dan fikih. Alladzaina huma, yang mana keduanya fardhu ainin, wajib untuk dipelajari, ala kulli mukallafin, bagi setiap mukallaf. Asna'a ishtighali, di tengah kesibukan saya, bita'limil atfali, dengan mengajari anak-anak, ba'da isti'fa'i, setelah saya meminta maaf, ba'da isti'fa'i, setelah saya meminta maaf, min muallimiyatil maktabi al-ibtidai, meminta maaf kepada dewan guru maktab ibtidaiyah, waftitahi madarasatan, dan saya membuka sebuah sekolah khususiyatan, yang khusus. Nah, jadi beliau rekam jejak ilmiahnya, beliau mengajar anak-anak, kemudian beliau mohon izin kepada para gurunya untuk membuka sekolah yang khusus untuk mengajarkan ilmu tajwid ini. Fajama'tu, maka saya mengumpulkan hadhihi risalah, kitab ini, min kutubil a'immati, dari kitabnya para imam. Nah, jadi kitab Hidayatul Mustafid ini adalah saripati atau ringkasan dari kitabnya para ulama-ulama itu, dari kitab-kitab itu disarikan ke dalam sebuah kitab kecil. Supaya apa? Supaya itu tadi relevan dengan anak-anak. Al-mu'awwali, yang luhur, alaiha, atas kitab tersebut. Fi hadza sya'an, di dalam hal yang paling pokok ini. Waratabtuha, dan saya menyusunnya, menyusun kitab Hidayatul Mustafid ini, ala muqaddimatin, dalam bentuk, dan saya menyusunnya dengan isi muqaddimatin, muqaddimah, wa khamsata asyara faslan, dan 15 pasal. Jadi ini nanti ada 15 pasal di kitab Hidayatul Mustafid ini, wa khatimatin, dan penutupnya. Nas'aluhu, kami meminta kepada Allah Ta'ala yang maha luhur, husnal khotimati, penutup yang baik. Wasama Tuhan, dan saya menamakannya Hidayatul Mustafid fi ilmi tajwid, yaitu kitab Hidayatul Mustafid fi ilmi tajwid. Jadi itu tadi ya, sementara kita sampai situ membaca kitabnya dengan maknanya. Tadi tidak bisa buka video nggih, karena harus berbagi layar menggunakan apa niku kitabnya. Nah, jadi dari kitab Hidayatul Mustafid ini kita belajar bahwa ketika kita mau mempelajari Al-Qur'an, yang paling pertama kita perbaiki adalah dari sisi tajwidul huruf. Tajwidul huruf itu, tajwid berasal dari kata jawwada yujawwidu, atau artinya at-tahsin, bermakna at-tahsin, memperbaiki. Nah, memperbaiki itu banyak. Jadi kalau di muqaddimah kitabnya ada dari segi makhrajnya, tahu tempat hurufnya. Makharijul hurufnya Al-Qur'an itu ada berapa? 5. Ada halqiyah, lisaniyah, syafawiyah, dan lain sebagainya. Kemudian dari sifatul hurufnya seperti apa? Kemudian setelah sifatul huruf, kemudian hukum nun sukun, mim sukun, kemudian hukum mat yang ada 2, kemudian ditutup dengan mengetahui tempat berhentinya huruf di dalam, mengetahui tempat berhentinya ayat di dalam Al-Qur'an. Nah, kalau hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi, yang sudah disebutkan oleh Syekh Muhammad tadi, itu kita pelajari, maka ketika kita membaca Al-Qur'an, itu sudah bisa kita katakan tadabbur.
Nah, jadi tadabbur di dalam Al-Quran itu tidak hanya tadabbur makna, tidak hanya tadabbur tafsir, tapi juga tadabbur tajwid, tadabbur makhrajnya. Nah, sehingga ketika kita membaca Al-Quran dengan tadabbur, mengetahui, oh, ketika saya membaca contohnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oh, nirwajim, itu roknya dibaca tafkhim. Nah, ketika itu kita hati-hati, maka secara tidak langsung pahala kita di dalam membaca Al-Quran itu berbeda dengan orang yang tidak membersamainya dengan tadabbur. Gitu ya. Kemudian di dalam membaca Al-Quran itu ada metode. Apa metodenya? Di dalam kitab Hakut Tilawah disebutkan ada 3 metode di dalam membaca Al-Quran. Pertama yaitu tahqiq. Tahqiq itu apa? Tahqiq itu i'ta'u kulli harfin haqqahu. Jadi betul-betul ketika membaca Al-Quran itu memberikan hak-hak di setiap hurufnya. Contohnya kayak tadi, kalau kita baca huruf A, nah itu harus dibuka. Seperti yang saya kasih contoh tadi, 3 jari dimasukkan ke dalam rongga mulut kita. Contohnya gini, A. Nah, kemudian kalau itu sudah bisa, kita tingkatkan lagi menjadi 4. A. Nah, kalau sudah bisa, maka kemudian kita genggam 5 jari dimasukkan. A. Nah, itu ya. Jadi saya itu pernah ngisi kalau di kampus niku sering bilang ke teman-teman, jangan jaim ketika kita itu latihan makhraj. Jangan jaim. Kenapa kok jaim? Karena orang kalau bacaan Al-Qur'annya itu fasih, ya, meskipun bentuk ekspresi wajahnya seperti apa, itu dia tetap akan ganteng kalau laki-laki. Kalau perempuan ya tetap cantik gitu. Kenapa? Karena yang dilihat itu adalah bacaan kefasihan makhrajnya. Jadi bukan karena apa ya, ganteng bawaannya atau kecantikan bawaannya, itu saya sering menyampaikan ke anak-anak supaya semangat itu. Dan mereka akhirnya mau gitu ya, latihan. Oh, kalau huruf A harus dibuka. A, A, U. Nah, kalau Duma harus mencucu. U, U. Itu karena kita demi menjaga makhraj itu tadi. Ya, karena kita ini kan kalau baca Al-Quran itu kan sering cepat. Nah, sering cepat itu ternyata berpengaruh terhadap kefasihan kita di dalam membaca Al-Quran. Gitu. Nah, tadi yang pertama ada tahqiq. I'ta'u kulli harfin haqqahu. Ketika fathah harus dibuka mulutnya A, Ba, Ja, Da, Da, Za, Ro, Ro, Za, Sa, Sha, Sha. Nah, harus seperti itu ya. Kemudian metode yang kedua dinamakan dengan hadar. Hadar itu membaca Al-Quran dengan cepat. Contohnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadar itu katanya para ulama di dalam kitab Hakut Tilawah adalah bacaan cepat tanpa menghilangkan bacaan gunnah dan bacaan mat. Jadi kita boleh membaca Al-Quran secara cepat. Yang terpenting adalah tidak menghilangkan bacaan gunnah, dengung, dan bacaan mat. Contoh kayak tadi, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu namanya bacaan hadar. Gitu. Dan ketika kita membaca hadar, gerak lisan kita itu tidak sejelas ketika membaca dengan tahqiq. Gitu ya. Sehingga bacaan hadar ini seringkali digunakan oleh para khotimin Al-Quran yang ingin menghatam Al-Quran dengan cepat. Atau ketika mereka membaca Al-Quran di dalam sholat. Ketika mengimami, nah itu kan tentu ada tuntutannya. Nah, ada tuntutan untuk membaca dengan cepat tapi tanpa menghilangkan kefasihan. Nah, yang terakhir metode namanya tadbir. Tadbir itu pertengahan antara tahqiq dan
hadar. Nah, tadwir ini sering kita sebut dengan bacaan tartil. Bacaan tartil itu membaca Al-Quran sambil dilakukan. Ya, contohnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Nah, seterusnya. Jadi 3 metode ini itu yang paling bagus yang mana? Nah, semuanya bagus. Ketika kita ingin membaca Al-Quran dengan cepat, maka kita menggunakan hadar. Tapi kalau kita ingin membaca Al-Quran dengan santai, dengan tenang, ingin sambil menikmati pengalaman perjalanan kita, pengalaman di setiap huruf-hurufnya, pengalaman maknanya, nah itu adalah dengan membaca tadbir tadi. Nah, dengan membaca tadbir. Nah, kalau kita ingin ketika membaca Al-Quran itu terasa enteng, dan pikirannya nggak kemana-mana, ini katanya guru saya ya, jadi kalau anak-anak itu, kalau hafalan atau deres, supaya pikirannya nggak kemana-mana, itu katanya guru saya, bacalah Al-Quran dengan tahqiq. Jadi mangap. Nah, karena ketika kita mangap, baca Al-Qurannya, itu ngantuk itu hilang. Pikiran yang kemana-mana itu juga hilang. Kenapa? Karena secara jawari, secara anggota tubuh kita itu aktif semuanya gitu ya, gerak semuanya. Nah, itu adalah keunggulan metode tahqiq. Jadi kalau kita ingin membaca Al-Qur'annya itu lebih fokus, kemudian juga lebih enteng adalah membaca dengan tahqiq. Jadi orang yang sudah baca Al-Qur'an dengan tahqiq, saya kan selain ngajar di kampus juga ngajar di anak-anak TPK. Itu mereka ngajinya dengan tahqiq. Nah, biasanya niku kalau habis ngajar anak-anak itu karena pulau juga suaranya mau nggak mau harus agak dikeraskan ketika ngajari anak-anak baca tahqiq tadi. Nah, sepulang dari ngajar itu suaranya anak-anak itu masih terngiang dan ketika pulau baca Al-Quran itu juga rasanya enteng. Kenapa? Karena mulut ini sudah nggak kaku. Ya, karena kita lisannya ini kan bukan lisan Arab. Nah, lisan Arab itu mereka nggak usah terlalu tahqiq itu sudah enteng karena memang setiap hari kullal waqt, setiap waktu, setiap detik itu lisan mereka itu membaca huruf hijaiyah. Tapi kalau kita tidak seperti itu. Nah, cara untuk mengakali itu supaya kita tetap enteng di dalam membaca Al-Quran, nah itu adalah dengan cara tahqiq tadi. Biasanya kalau kulo baca tahqiq misalnya satu halaman dibaca tahqiq, contohnya misalnya lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu. Itu kalau sudah dapat satu halaman, kemudian halaman kedua, ketiga, keempat, kelima, itu nggak usah disuruh cepat, sudah terasa cepat-cepat sendiri. Kenapa? Karena lisannya sudah mulai ringan dan baca Al-Quran itu nggak kerasa. Dan pikiran yang kemana-mana itu tadi ya hilang itu ya. Jadi bisa dikendalikan atau dikondisikan. Jadi di dalam membaca Al-Quran ada 3 metode yang digunakan oleh para ulama di dalam kitab Hakut Tilawah. Pertama yaitu metode tahqiq, yaitu kulli harfin haqqahu, memberikan setiap huruf hak-haknya. Kemudian yang kedua yaitu hadar, membaca Al-Quran dengan cepat tanpa menghilangkan bacaan hunnah dan bacaan mat atau panjang pendeknya huruf. Kemudian yang terakhir yaitu bacaan tadwir. Tadwir ini fungsinya adalah ketika kita ingin mentadaburi makna-makna Al-Quran, ketika membaca Al-Quran, maka tadwir ini sangat cocok bagi kita semua. Baik, mungkin ini dulu dari Kulo, barangkali ada yang ditanyakan. Insya Allah nanti di pertemuan selanjutnya, hari Ahad besok, akan kita lanjutkan membahas tentang khutbahnya Syekh Mahmud tadi di dalam membuka kitab. Kemudian kita akan tahsin surah Al-Fatihah. Jadi insya Allah mangke para peserta di sini saged membacakan surah Al-Fatihah satu persatu. Nanti kita belajar bersama-sama mana yang kiranya makhorijul hurufnya perlu dimaksimalkan. Ngoten nggih? Baik, itu aja dari kula.
Barangkali ada pertanyaan, saya persilahkan. Ini waktunya tinggal 3 menit lagi. Baik, mboten ada nggih. Ya, karena sudah nggak ada, alhamdulillah kita tutup materi kita hari ini dengan bacaan hamdalah. Semoga apa-apa yang sudah kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang manfaat dan barokah, dan semoga kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita cintai senantiasa diberikan kesehatan, afiat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menjalani ibadah Ramadan ini dengan baik. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin shalihah wa bi hidayatil Qur'an wa bi syafaatil Qur'an wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Baik, sekian terima kasih. Kurang lebihnya kula mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustaz. Ustaz.